واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا بهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على رسولنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas seluruh nikmat serta karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita bersama, sehingga pada malam hari ini Allah masih memudahkan langkah kita untuk datang ke masjid ini dalam rangka untuk meraih kemudahan kelak untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah hadirin yang Allah muliakan, surga dan neraka itu para ulama mengatakan sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita itu dekat sekali. Anna bainal abdi wan nari wal jannati illal maut. Sesungguhnya antara seorang hamba, antara dia dan surga dan neraka itu hanya dipisahkan oleh kematian saja. Sementara kematian itu akan datang tanpa kita sadari. Tidak ada satupun kita tahu di mana tempat kita akan meninggal. Dan tidak ada satupun kita tahu kapan waktu yang pastinya kematian itu datang. Namun kematian itu pasti datang, hadirin yang Allah muliakan. Maka untuk itu Rasulullah mengingatkan kepada para sahabatnya, idza shallaitum fasallu salata muwaddi'in. Apabila kalian salat, maka salatlah bagaikan salat yang terakhir. Jadi kalau ingin khusyuk, Pak, Rasul memberi tips kepada kita, anggaplah salat yang kita lakukan ini adalah salat yang terakhir. Mungkin setelah salat ini kita disolatkan. Nah, kalau itu kita lakukan, insya Allah kita akan senantiasa mengingat kematian. Karena mati itu pasti. Sementara hidup besok belum pasti, Pak. Maka untuk itu kita selalu diingatkan oleh Allah untuk senantiasa mengingat kematian. Maka dengan mengingat kematian apa? Maka kita akan termotivasi beramal soleh. Dengan mengingat kematian, Pak, kita akan termotivasi beramal soleh, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jadi amal soleh itu, Pak, adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Jadi termasuk amal soleh ketika kita tidak melihat yang haram. Termasuk amal yang soleh ketika kita meninggalkan perkataan yang sia-sia. Apalagi di dalamnya ada dosa seperti ghibah, fitnah, dan dosa-dosa lisan yang lainnya. Karena terkadang dalam kehidupan ini enak dalam ngobrol, lama mengecek, Pak. Nah, terkadang kita lupa ternyata ucapan kita mengandung dosa. Karena saking enaknya ngobrol, ya kan? Ngota lama banget, talama kata orang Minang, ya. Ternyata tanpa disadari dosa yang kita lakukan. Ada orang yang kita buruk-buruk, kan? Daripada kita menghitung-hitung keburukan orang, hitunglah keburukan kita. Hasibu anfusakum, hitung diri kalian, kata imam, kata ulama, para sahabat Umar bin Khattab, qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihitung oleh Allah kalau amal kalian, hitung berapa banyak dosa yang kita
lakukan. Mengingat dosa apa? Mengingat dosa sendiri itu dianjurkan. Ya, mengingat dosa kita. Bukan mengingat dosa orang. Oh, Bapak itu salah pula. Ingat dosa kita. Karena kalau seandainya kita banyak mengingat dosa kita, maka kita menjadi orang-orang yang sadar. Orang-orang yang tidak lalai terhadap kesalahan pribadi. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Ini di antara tips ya untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah sehingga kita selalu ingat kepada kematian dengan cara ya menganggap bahwasanya sebentar lagi kita meninggalkan dunia ini. Karena tidak tahu kita Pak kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kemudian salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Bapak Ibu, kita kembali lanjutkan pengajian kita, pembacaan kitab Umdatut Tafsir fi Mukhtasari Tafsir Ibnu Katsir. Kitab Umdatut Tafsir yang merupakan ringkasan dari tafsir Imam Ibnu Katsir yang ditulis oleh siapa Bang? Bang Ijang? Ahmad Syakir rahimahullah yang meringkas. Namun ya buku ini tidak melenceng dari perkataan Imam Ibnu Katsir, tapi tidak beliau muat semuanya. Terkadang ada isi saja, substansinya saja yang beliau sampaikan tanpa mengurangi maknanya. Begitulah kehebatan ilmu dari Al-Imam Ahmad Syakir ini. Syekh Ahmad Syakir seorang ulama ahli tafsir dan ahli hadis asal Mesir. Ya, termasuk ulama ahli sunnah abad ini yang sangat terpengaruh oleh keilmuan beliau dan banyak membaca buku-buku beliau adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Karena sama-sama ulama yang suka mendalami hadis. Ya. Karena Imam Ahmad Syakir ini Pak salah satu ulama, bahkan ulama yang pertama yang memberikan penomoran hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi kalau Bapak ditanya siapa ulama yang pertama yang membuat nomor hadis dalam Sahih Al-Bukhari, hadis yang pertama. Dulu tidak ada Pak, ada pakai nomor-nomor ada hadis itu. Ya. Maka dibuatlah oleh Syekh Ahmad Syakir ya, untuk memudahkan ketika kita mengklarifikasi hadis itu. Nah, hadis nomor sekian ya. Bisa kita lihat dan memudahkan kita. Ini diantara keistimewaan pengarang kitab ini atau yang meringkas kitab ini Syekh Ahmad Syakir rahimahullah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita masuk sekarang Pak tafsir surah Al-Baqarah ayat 108. Kemarin sudah selesai 107, 106 dan 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. Yang artinya, apakah kalian ingin bertanya kepada Rasul kalian, yakni kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad, kama su'ila, sebagaimana telah ditanya Nabi Musa min qablu, sebelum Rasulullah. Apakah kalian ingin bertanya seperti pertanyaan yang ditujukan kepada Nabi Musa oleh Bani Israel? Ya, stupid question. Pertanyaan yang tidak berbobot. Bukan untuk mengamalkan, namun untuk lari dari perintah. Wa may yatabaddalil kufra, barang siapa yang mengganti kekufuran bil iman dengan keimanan. Maksudnya apa? Dia menukar keimanan, itu maksudnya dengan kekufuran. Ya. Yang sebelumnya dia beriman, kemudian dia ganti dengan kekufuran, itu maksudnya. Faqad dhalla, maka sungguh dia telah tersesat. Sawa as-sabil, dari jalan yang sawa, yang lurus. Masyiral muslimin yang Allah muliakan, ini kira-kira terjemahan dari ya surah Al-Baqarah ayat 108 ini. Kemudian kita masuk kepada penjelasan Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, nahallahu ta'ala fi hadhil ayatil karimah. Allah telah melarang, Allah Ta'ala telah melarang dalam ayat yang mulia ini. Ayat berapa Pak?
ayat 108 dari surah Al-Baqarah ini. Dari apa Allah melarang? An kasratis su'al. An kasratis su'alin Nabi sallallahu anil asya'i qabla kauniha. Dari banyak bertanya kepada Nabi terhadap perkara-perkara sebelum terwujud atau terjadinya perkara tersebut. Jadi Pak, bertanya itu ada beberapa ya jenisnya. Ada pertanyaan yang mesti ditanyakan. Ada pertanyaan yang nanti ditanyakan, ada waktunya. Ada pula pertanyaan yang tidak perlu untuk ditanyakan. Contoh Pak, di masa Imam Malik rahimahullah, ketika beliau mengisi pengajian, mengisi majelis ta'lim, beliau menjelaskan ayat ya Toha. Kalau nggak salah ayat yang ke-5 atau yang ke-6, lupa saya Pak ya. Tentang sifat Allah. Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ar-Rahman, zat yang Maha Pengasih ya. 'Alal 'arsy istawa, bersemayam, itu terjemahan kita. Namun kalau makna secara bahasa istawa itu ada beberapa makna. Yang pertama maknanya adalah ala itu di atas. Dalam bahasa Arab dikatakan ya al-kitabu 'alal maktabi. Buku tersebut di atas ya, di atas meja. Jadi ala itu maknanya di atas. Di istawa itu makna yang pertama di atas. Wartafa'a, tinggi menuju arah atas. Itu irtafa'a itu diangkat dia. Ya, asal katanya rafa'a itu kan mengangkat, artinya di atas juga. Wastaqarra, kemudian mendiami, itu juga makna istawa. Jadi ala ya kan, kemudian wartafa'a, wastaqarra, kemudian wasa'ada. Su'ada itu orang Arab mengatakan Su'ada Zaidul Jabala. Zaid mendaki gunung. Jadi su'ada itu maknanya mendaki, mengarah ke atas juga. Jadi su'ud itu artinya mengarah ke atas. Jadi hampir sama maknanya, Pak. Nah, jadi dalam bahasa Arab kita meyakini bahwa istiwa itu maknanya intinya di atas. Artinya Allah itu di atas ya arasnya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Di atas arasnya beristiwa, ya, berada di atas arasnya. Kemudian laki-laki ini langsung angkat tangan, Pak. Ini masih kita menceritakan tentang Imam Malik ya. Ya Imam katanya. Kaifastawa? Bagaimana cara Allah itu? Kok engkau tadi mengatakan Allah itu di atas aras? Gimana caranya gitu ya? Maka beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu diketahui dalam bahasa Arab. Itu makna yang kita terangkan tadi, banyak ala, irtafa'a, istaqarra, kemudian maknanya juga su'ada. Secara bahasa diketahui. Nah, wal imanu bihi wajibun, kata beliau, dan mengimaninya wajib hukumnya. Kita harus mengimani karena Allah mengkonfirmasi dalam Al-Qur'an. Allah menyampaikan dalam Al-Quran bahwasanya Allah istiwa gitu ya, di atas aras, wajib. Nah, kemudian kata beliau wal kaifu majhul, dan cara bagaimananya itu tidak diketahui. Jadi bagaimana cara Allah itu beristiwa? Tidak ada yang tahu. Karena Allah tidak ngasih tahu gitu ya. Karena kita nggak lihat Allah juga gitu. Kemudian kata beliau was-su'alu anhu bid'ah, dan mempertanyakan bagaimananya itu adalah bid'ah. Kemudian laki-laki ini tetap juga nggak paham, ngotot bertanya sehingga disuruh oleh Imam Malik muridnya untuk ya mengeluarkannya, nggak usah ikut belajar dia, karena akan ya menebarkan syubhat. Nah, ini hadirin yang Allah berikan. Artinya Pak, ada pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak pantas untuk ditanyakan, itu intinya. Nah, seperti orang-orang Bani Israel ya, bertanya kepada Nabi Musa sesuatu pertanyaan yang tidak pantas untuk ditanyakan. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti pertanyaan
orang Bani Israel, wahai Musa, ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Wahai Musa, kami enggak akan beriman kepada engkau sampai kami melihat Allah dengan mata kepala kami. Coba datangkan Allah, kan itu pertanyaannya kepada Nabi Musa, permintaan juga gitu ya. Nah, sehingga Pak mereka disambar petir, mati mereka. Kemudian dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Nah, tapi tetap juga tidak beriman mereka. Tetap juga di dalam kekufuran dan ya inat, mu'anid ya, orang keras kepala, tetap dalam kekerasan kepala, dalam sikap keras kepala juga terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Seperti itulah ya orang-orang Bani Israel, banyak bertanya namun bukan untuk apa-apa, untuk mengamalkan ilmu, untuk menambah ilmu, bukan. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Jadi ayat yang mulia ini kata beliau ya menyatakan bahwasanya Allah melarang dari banyak bertanya kepada Nabi tentang perkara sebelum terjadinya perkara itu. Kama qala ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya dalam ayat yang lain, Pak. Ya, sebagaimana Allah tegaskan ya dalam ayat lain. Nah, ayat lain ini, Pak, kalau di dalam buku ini tidak, dalam kitab ini tidak disebutkan, ya kan? Ya, yaitu surah Al-Maidah, ya, betul ya, ayat 101. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Ini semakna dengan surah Al-Baqarah 108 ini. Karena Al-Quran itu, Pak, saling menjelaskan satu sama lain. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, la tas'alu, jangan kalian bertanya, an asya'a, dari atau tentang perkara-perkara, in tubdalakum, kalau perkara itu dijelaskan ya kepada kalian atau ditampakkan, diterangkan kepada kalian, tasukum, akan menyulitkan kalian. Nah, jadi jangan jangan banyak pertanyaan, udah amalkan saja sudah apa yang sudah Nabi sampaikan. Kalau kalian tanya, dijelaskan oleh Nabi, tambah memberatkan beban kalian gitu kan. Nah, tasukum, akan menyusahkan kalian. Wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'ana tubdalakum. Dan kalau seandainya kalian bertanya tentangnya, tentang pertanyaan itu gitu kan, hina yunazzalul qur'an, tatkala diturunkan Al-Qur'an itu, tubdalakum, maka akan menjadi jelas atau akan dijelaskan bagi kalian. Ai, yaitu kata beliau, wa in tas'alu an tafsiliha ba'da nuzuliha tabayyana lakum. Wa in tas'alu, dan apabila kalian bertanya an tafsiliha, tentang rincian dari pertanyaan kalian itu, ya, ba'da nuzuliha, setelah turunnya ayat tentang itu, ya, tabayyana lakum, akan menjadi jelas bagi kalian. Maka jangan tanyakan sesuatu yang belum ada keterangannya, ya. Belum diturunkan wahyu tentang itu, jangan kita tanyakan. Karena kalau seandainya turun wahyu tentang itu, maka kita dapat beban yang lebih berat daripada perintah yang sebelumnya. Ini hadirin yang Allah muliakan. Seperti orang Bani Israel, ya Pak, ya. Nabi Musa menyuruh mereka menyembelih seekor sapi gitu. Nah, banyak tertanya sapi yang seperti apa gitu kan. Apakah sapi yang belum pernah dibaja, ya kan? Apakah sapi yang ada belangnya? Banyak macam-macam ada kan. Ntar kita akan bahas ini dalam surah Al-Baqarah tentang itu, Pak. Nah, sehingga ketika turun ayat tentang itu menyusahkan mereka. Nah, maka janganlah banyak bertanya tentang pertanyaan yang ya kalau dijawab akan memberatkan kalian gitu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tas'alu an syai'i qabla kauniha, dan janganlah kalian bertanya tentang sesuatu yang sebelum terjadi sesuatu itu. Tapi kalau perkara itu sudah jelas, ya sudah Allah turunkan, seperti sekarang kan agama sudah sempurna, seluruh Al-Quran sudah Allah turunkan gitu ya. Ini boleh, Pak. Namun tetap kita memperhatikan adab-adab dalam bertanya. Nah, akan kita bahas nanti dalam pembahasan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir, ada faedah tentang adab
dalam bertanya itu juga kita tidak boleh memberikan pertanyaan yang menyulitkan gitu ya. Ustadz, bagaimana menurut Ustadz ya, saya telah membaca dalam buku ini gini ya, bahwasanya seperti itu. Panjang kita kan. Setelah kita terangkan panjang lebar, yang ditanyakan menapa pertanyaannya Ustadz gini, gitu. Itu menyulitkan itu. Iya. Atau janganlah kita memperbanyak usulan Pak. Karena ini mengurangi adab kita. Ya kan Ustadz, kalau saya boleh mengusulkan seandainya Ustadz, kalau penjelasan Ustadz itu seharusnya gini-gini. Seolah dia ingin mengajari yang menyampaikan. Itu juga tidak elok dalam segi adab. Akan dibahas juga oleh beliau nanti, Imam Ibnu Katsir, Pak. Nah, makanya di dalam belajar ilmu agama itu Pak, ada namanya adab ya. Adab dalam menuntut ilmu. Memang ada etika-etikanya Pak. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beda antara majelis ilmu dengan majelis debat. Nah, tapi kalau kita ingin adu argumentasi ya kan, tidak sependapat dengan ustadznya boleh gitu ya. Tapi bukan di majelis ilmu ya, bukan di majelis taklim, tapi di majelis diskusi. Memang ya majelis itu khusus ya untuk orang-orang yang berdebat dengan tema tertentu. Tidak apa-apa Pak ya. Kalau tidak setuju langsung kita bantah ya. Kita enggak sependapat. Tapi kalau dibawakan dalam majelis ilmu itu tidak cocok Pak. Ya, karena saya pernah mengalami juga Pak ya. Pernah ngisi pengajian, Masya Allah debatnya luar biasa Pak. Ya kan antara bapak bahkan ya antar peserta pun debat setelah itu. Subhanallah. Nah, itu tidak ya mencerminkan metode adab gitu ya. Adab di dalam menuntut ilmu. Karena majelis ilmu bukan majelis debat. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kita lanjutkan. Fala'allahu an yuhrama min ajli tilkal masalah. Kalau seandainya bertanya tentang perkara sebelum terjadinya, maka boleh jadi ya sesuatu itu diharamkan disebabkan pertanyaan itu gitu ya. Nah, walihada jaa fi sahih, oleh sebab itu telah datang dalam hadis sahih gitu ya. Sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Inna a'dhamal muslimuna jurman man sa'ala an syai'in lam yuharram fa hurrima min ajli mas'alatihi." Sesungguhnya orang-orang Islam yang besar sekali ya kejahatannya gitu ya, keburukan yang dia lakukan adalah orang yang bertanya tentang sesuatu yang sebelumnya tidak diharamkan. Maka diharamkan sesuatu itu disebabkan karena pertanyaannya. Ya, awalnya sesuatu itu boleh aja Pak. Tapi karena dia banyak bertanya, akhirnya ya diharamkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadirin yang Allah muliakan. Nanti beliau bawakan contohnya Pak ya. Contoh juga bagaimana sesuatu itu belum diwajibkan. Kalau ya ditanya lagi Nabi Pak, dijawab iya oleh Nabi, maka menjadi wajib. Jadi ada orang Arab Badui Pak ya. Faqala rajulun. Ntar akan kita baca juga ya. Tentang tentang haji Pak. Ya. Jadi laki-laki itu berkata, "Aqulu amin ya Rasulullah." Apakah haji itu wajib setiap tahun wahai Rasulullah gitu kan? Fasakata anhu Rasulullah. Jadi Nabi diam Pak, tidak dijawab. Artinya tidak setiap pertanyaan juga mesti dijawab, karena Nabi pernah tidak menjawab juga Pak. Artinya jangan kita menganggap atau merendahkan seorang guru ya kan, seorang ustadz, kita underestimate kepada ustadz itu kalau dia tidak menjawab gitu ya. Tidak Pak, Nabi pun pernah tidak menjawab. Sampai 3 kali laki-laki ini bertanya, "Aqulu amin ya Rasulullah." Apakah haji itu setiap tahun? Wahai Rasulullah, diam Nabi sampai ketiga kalinya. Kemudian Nabi berkata, "La, tidak. Lau qultu na'am la wajabat." Kalau aku jawab tadi ya, maka sudah menjadi wajib hukumnya. Ya, artinya itu berat bagi kalian. Setiap tahun kan kalian harus pergi haji. Yang punya duit ya kan, yang badan sehat. Nah, tapi
Nabi menahan diri, kemudian ketiga kali ditanya lagi Nabi mengatakan tidak. Hampir saja dijawab iya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Walau wajabat, kalau seandainya diwajibkan haji itu setiap tahun, lam mastata'tum, kalian tidak akan mampu melakukannya. Nah, dari sini Pak, kita mengambil pelajaran yang banyak sekali Pak ya. Di antaranya adab dalam bertanya. Jadi kalau kita bertanya itu, usahakan pertanyaan itu ada manfaatnya untuk kita gitu Pak ya. Itu yang pertama. Kemudian dalam bertanya juga Pak, hendaknya pertanyaan itu ya tidak untuk menyentil teman kita. Karena ada juga sebagian teman, mohon maaf Pak ya, bertanya itu sengaja Pak ya, mana kira-kira pas gitu kan untuk menyentil, menyinggung temannya. Padahal agama ini Pak untuk kita dulu Pak ya, ku anfusakum dulu. Ya kan? Jagalah diri kalian dulu. Artinya amalkan untuk diri sendiri dulu Pak ya, kita amalkan, kemudian untuk keluarga kita, baru untuk orang lain. Namun ada juga sebagian teman kita Pak, sukanya hanya untuk orang yang buruk ya kan, ancaman-ancaman, ayat-ayat tentang laknat ya kan, Allah melaknat ini, Rasul melaknat itu misalkan, nah itu untuk si fulan itu kan. Tapi kalau giliran ya kabar gembira berupa surga, seolah dia ini saya itu ya insyaallah gitu. Itu tidak boleh Pak. Sahabat Nabi Pak, ada namanya Hanzalah radhiyallahu anhu. Ketika Hanzalah ini membaca ayat-ayat tentang orang munafik, apa katanya? Faqad nafaqu Hanzalah. Yang munafik di ayat itu adalah Hanzalah katanya. Dia tidak negur orang, dia tidak menembak orang. Yang munafik itu sebenarnya saya yang munafik itu. Langsung dia bertanya, ya Rasulullah, apakah ayat itu tentang aku katanya? Apakah aku yang munafik itu? Subhanallah Pak. Maka kata Nabi, tidak walah Hanzalah ya. Kamu adalah orang yang beriman gitu. Yang munafik itu bukan sepertimu gitu. Ini sahabat yang banyak ibadahnya. Tapi ketika membaca ayat-ayat tentang orang buruk, seolah dia yang buruk itu. Itu adab kita sebenarnya Pak. Jadi kalau kita membaca ayat tentang neraka Pak, bayangkan. Ya kan? Seolah kita yang Allah, sehingga muncullah rasa takut dalam hati kita. Tapi kalau orang lain saja yang anggap, ini bukan saya ini Pak ya, ini si fulan ini ya. Sehingga Pak kita hanya merasa aman saja. Terlalu banyak rojaknya. Itu nggak bagus juga Pak ya. Karena ada sekte Pak yang tidak ada rasa takut ya. Selalu harap aja, itu namanya murji'ah. Jadi murji'ah itu Pak lebih mengedepankan rasa harap saja. Sehingga mereka mengabaikan maksiat. Mereka mengatakan maksiat itu tidak berpengaruh kepada iman katanya. Ya karena maksiat orang itu selama dia mengaku Islam tetap dia beriman. Tentu ini tidak betul juga. Karena iman itu dalam Ahlussunnah wal Jamaah bisa bertambah dan berkurang, bahkan bisa hilang iman itu. Nauzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan. Kembali kita kepada pembahasan kita. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir di sini, walamma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tatkala Rasulullah ditanya sallallahu alaihi wasallam anir rajuli, tentang seorang laki-laki, yajidu ma'amratihi rajulan, yang mana laki-laki itu mendapati istrinya bersama laki-laki lain gitu, selingkuh Pak. Fa in takallama bi amrin azimin, kalau seandainya dia sampaikan itu, ya kan, kisah itu, maka akan membuka aib gitu Pak. Maka dia akan menyampaikan sesuatu yang azim, perkara yang besar gitu. Wa in sakata ala misli dzalika, maka kalau seandainya diam, maka nggak mungkin dia mendiamkan perbuatan istrinya yang seperti itu gitu kan. Iya, maka ya fakariha Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW membenci al-masailah, ya, banyak pertanyaan detailnya gitu. Oh, istrimu itu ya selingkuh ya cukup ya sampaikan saja dia selingkuh seperti itu ya kan, jangan tanya hal yang detailnya bagaimana dia gitu kan, karena ini menyangkut aib. Karena boleh jadi ya sang laki-lakinya itu, pelaku selingkuhnya itu sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau
ya tidak ada saksinya. Nah, kalau tidak ada saksinya, walaupun itu fakta, ya Pak, dalam Islam pun ya kan orang itu masih diberikan uzur untuk tidak dirajam. Nah, kalau tidak ada saksi 4 orang melihat langsung gitu. Nah, jadi Nabi membenci Pak, orang yang selalu detail membahas tentang aib orang itu. Iya kan? Nah, fakariha Rasulullah SAW, Rasulullah membenci al-masailah, pertanyaan yang tentang itu. Wa'abaha, kemudian Nabi mencelanya. Nah, kemudian barulah turun hukum tentang mula'anah. Nah, apa itu al-mula'anah Pak? Ada yang tahu Pak? Li'an. Jadi dalam bab talak atau tolak ya, di dalam kitab nikah itu Pak, ada pembahasan tentang talak. Dalam talak itu ada pembahasan tentang li'an. Mula'anah itu sama dengan li'an, saling melaknat. Itu maksudnya apa? Ketika seorang suami menuduh istrinya berzina. Jadi istrinya enggak terima, enggak ada saksi kok, gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya mereka saling bersumpah dan mendoakan laknat. Kalau seandainya 3 kali sumpahnya Pak ya. Yang keempat, laknat Allah atasku kalau seandainya aku berbohong. Kata laki-laki, yang perempuan juga gitu. Itu namanya li'an ya. Dan wajib oleh waliul amri atau wali hakim untuk memisahkannya. Karena seorang suami itu tidak boleh lagi Pak. Talaknya itu sama dengan talak bain ya, mainunah kubro, atau talak 3 yang tidak boleh lagi dia kembali kalau seandainya sudah saling li'an atau mula'anah itu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan. Jadi kalau seandainya ada seseorang Pak menuduh istrinya zina, namun tidak ada saksi gitu kan, dan istrinya membela diri, maka mereka saling melaknat, doa, bersumpah ya kan, kemudian saling laknat. Kalau seandainya saya yang bohong, ya kan, saya yang dilaknat. Tapi kalau seandainya kamu yang bohong, kamu yang dilaknat. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah ya kan, setelah kejadian itu, tsumma anzalallahu, kemudian Allah menurunkan hukmal mula'anah, hukum saling melaknat ya, suami istri yang menuduh pasangannya, salah satu pasangannya berbuat zina. Ini Pak. Maka dalam bab fikih itu ada bab khusus Pak ya, dalam kitabun nikah itu ada dibahas ya, tentang perkara talak. Di antaranya li'an. Nah, ini masalah li'an ya. Walihada sabata fi sahihaini, maka oleh sebab itu telah tetap dalam sahihain ya, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, min hadisil Mughirah ibni Syu'bah, dari hadis sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah, anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW kana yanha an qila wa qal, dahulu selalu melarang gitu ya, dari qila wa qal. Apa itu qila wa qal Pak? Kabar-kabar burung, menyampaikan berita yang belum jelas sumbernya. Tidak boleh memang Pak. Kata si fulan saya dengar, entah siapa si fulan ini Pak ya, tidak jelas sanadnya gitu ya. Iya, informasi yang nggak jelas itu nggak boleh kita langsung sebarkan, stop dulu gitu ya. Apalagi menyangkut aib saudara kita, ya kan? Nah, apalagi harus tabayun kita Pak. Makanya dalam Al-Quran dalam soal Hujurat itu Pak, ya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, kan seperti itu. Wahai orang yang beriman, kalau seandainya ada berita dari orang fasik, karena orang fasik ini Pak akan membawa berita yang menimbulkan kemudaratan, mungkin akan mengejek orang atau merusak harga diri orang gitu kan. Maka tidak boleh langsung dimakam mentah-mentah, harus ada tabayun dulu Pak. Nah, terkadang di antara kita Pak tidak ada sistem tabayun gitu ya. Nah, dapat informasi buruk tentang saudara kita langsung disebarkan itu, ya kan? Nah, tanpa tabayun. Padahal Pak, seorang muslim itu punya kehormatan. Ya, menjaga kehormatan seorang muslim itu hukumnya apa Pak? Wajib. Bahkan kalau seandainya nampak pun Pak, saudara kita berbuat maksiat, tidak boleh langsung kita sebarkan. Karena menyebarkan aib orang itu juga dosa besar. Ya. Apa kata Rasulullah? Ya. Allah akan ya menutupi aib seorang muslim apabila dia menutupi aib muslim yang lain ketika di dunia.
satarallah man sataral muslimin gitu ya. Allah akan menutup aibnya, Pak. Misalkan ada seorang muslim, Pak, ya, dia melakukan maksiat namun diam-diam. Ya, tidak dia nampakkan. Beda dengan al-mujahir. Al-mujahir itu, Pak, memang orang yang pelaku maksiat, bangga dengan maksiat itu boleh, Pak, kita sebutkan langsung gitu kan. Karena dia tidak malu gitu ya, karena dia menyebarkan terang-terangan melakukan maksiat itu. Tapi kalau seandainya kita tahu dia melakukan itu diam-diam, hanya kita yang tahu, maka nasihatilah secara diam. Diam, enggak boleh kita berikan nasihat di grup WA. Tengok si A itu, sebut namanya, saya lihat dia tuh orangnya ini gini-gini ya. Subhanallah. Ya kan? Dia nasihati di grup WA. Nauzubillah. Padahal itu pembicaraan di chat pribadi, itu tidak boleh seperti itu. Ya kan? Kalau itu hubungan pribadi, kita selesaikan pribadi, empat mata dengan orang itu. Jangan kita bawa-bawa orang sehingga kita menghasut jadinya kan, sehingga orang lain tahu, oh si fulan itu gitu ya, gitu ya. Akhirnya apa? Akan menyebarlah aib saudara kita. Nauzubillah, kaget di hari kiamat, Pak, aib kita banyak. Ya kan, kita tidak ada yang maksum, Pak. Yang namanya ada anak Adam itu tidak ada yang maksum gitu ya. Hanya para nabi saja yang bebas dari dosa dan kesalahan. Bahkan ulama salaf, Pak, mereka mengatakan laukana lidzunubi rih, apabila dosa itu punya bau, tidak ada satupun orang yang mau menghadiri majelisku karena bau yang muncul dari tubuhku diakibatkan dosa yang aku lakukan. Namun karena Allah Maha Baik, Allah lah yang menutup aib-aibku ya, sehingga aku kelihatan baik di mata manusia gitu. Subhanallah ya. Sehingga nggak ada rasa sombong, Pak ya. Nggak ada di antara kita manusia ini yang kayak malaikat ya, yang bebas, yang bersih dari dosa. Karena Nabi mengatakan apa, Pak? Kullu bani Adam khatta'un gitu ya. Setiap anak Adam itu berdosa. Bahkan Allah juga mengatakan dalam hadis qudsi, hadis Sahih Bukhari dan Muslim, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una, sesungguhnya kalian itu selalu berbuat dosa, bil-laili wan-nahar, ya, siang dan malam. Fastaghfiruni, mohonlah ampunan kepadaku, aghfir lakum, niscaya aku akan ampuni kalian, kata Allah. Allah tahu, Pak ya, kalau manusia itu banyak dosa. Maka kalau ada orang teman kita berbuat dosa, nggak perlu kita sebarkan di WA gitu kan. Ada kesalahannya gitu kan, disebarkan. Kecuali dia memang dia bangga dengan maksiatnya. Itu boleh, dalam kami tahdzir, manusia memperingati manusia untuk tidak mengikuti dosa kesalahan yang dilakukan. Namun kalau saudara kita, Pak, tidak suka aibnya itu disebar, kita sebarkan, naudzubillah. Khawatir nanti di akhirat, Pak, kita Allah permalukan juga. Ya kan, di khalayak ramai, di tengah mata melihat di padang mahsyar itu jutaan, ya, bahkan miliaran ya, makhluk mata melihat, Allah buka aib kita, malukan kita. Maka salah satu keutamaan menjaga aib seorang muslim itu, Allah akan menutupi aibnya. Ini hadirin yang Allah muliakan. Ini faedah juga ya yang kita ambil dari ayat ini. Jangan banyak tanya, apalagi nanya tentang aib orang. Kamu dulu pernah berzina ya? Tidak boleh, Pak. Ngapain orang udah tobat nak berzina, dia itu hubungan dia dengan Allah. Dia udah tobat, insya Allah. Orang yang tobat Allah akan menerima tobatnya, Pak. Karena Allah sendiri yang nyuruh kita tobat. Ya, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Allah yang nyuruh kita tobat, artinya Allah tahu kita maksiat. Namun Allah tidak pernah menutup pintu tobat itu, Pak. Dibuka terus. Sebanyak apapun dosa hamba itu, selama dia pingin berniat bertobat, Pak, Allah akan ampuni. Subhanallah, begitulah kasih sayang Allah itu. Luar biasa kasih sayang Allah ya. Kita maksiat ya. Kita makan dari rezeki Allah. Kita tinggal di bumi Allah. Kita melanggar aturannya. Namun ketika kita kembali kepadanya, Allah tidak usir kita. Ya, namun Allah terima kita. Luar biasa kasih sayang Allah itu. Maka amat tepatlah ketika Allah mengatakan nikmat Allah mana yang lagi yang kalian dustakan, amat banyak. Ya kan? Nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Subhanallah. Masya Allah. Maka untuk itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jangan pernah bosan dalam kembali kepada Allah. Ya. Tobat terus, Pak. Nabi aja tobat setiap hari 70. Dalam riwayat yang lain 100 kali. Lebih dari 70 kali. Subhanallah.
Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali melanjutkan hadis ini. Jadi Rasul melarang kita dari banyak ya menyampaikan sesuatu yang enggak jelas gitu ya. Qila wa qal itu ya. Wa idha'atil mal, dan menyia-nyiakan harta. Ya. Jadi harta kita sia-siakan. Yang pertama untuk yang haram, jelas itu. Kemudian yang kedua tidak tepat penggunaannya. Ya. Kita gunakan untuk beli kuota internet, kemudian internetnya scroll aja Pak ya. Tidak kita gunakan internet itu untuk menambah pahala kita. Namun hanya untuk scroll aja ya kan. Iya, habis waktu. Nah, seharian Pak. Ketika nggak ada job, scroll aja kan. Dari azan ke azan. Pas azan aja berhenti. Ada juga Pak teman seperti itu, kata teman gitu ya. Iya. Jadi berhenti scrollnya tuh pas azan aja, alarmnya azan. Pas azan, masya Allah memang berhenti. Tapi habis surat lagi scroll lagi gitu kan. Nunggu asar azan, stop lagi. Subhanallah. Maka hal seperti itu Pak, kalau scrollnya itu tidak ada gunanya, itu kita ya hentikan. Itu termasuk idha'atil mal, menyia-nyiakan harta. Karena scroll itu Pak butuh kuota ya Pak ya. Tapi Ustaz kan kuota kawan. Free kan, tetap juga kawan kan bayar itu. Kalau kita free numpang internet kawan, tapi kawan kan bayar Pak, ada bulanannya, ada tagihannya itu wifi gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita scrollnya itu untuk baca Al-Qur'an itu bagus Pak. Atau baca buku ya kan. Nah, yang menambah iman kita itu bagus. Tapi kalau hanya sekedar ya entah apa-apa aja yang ditengok Pak ya, ini kita jauhkan yang seperti ini termasuk menyia-nyiakan harta. Ini dibenci oleh Allah ya, oleh Rasulullah gitu ya. Wa kasratis su'al, dan banyak bertanya. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Banyak bertanya maksudnya adalah pertanyaan yang tidak ada manfaatnya. Kalau bertanya boleh Pak. Bahkan Allah menyuruh kita kalau seandainya pertanyaan itu ada manfaatnya dan baik, menambah ilmu kita kalau kita nggak tahu. Apa kata Allah Pak? Iya, fas'alu ahli dzikir. Bertanyalah, Allah perintahkan. Bertanyalah kepada ahli zikir, yakni ahli ilmu gitu ya. In kuntum la ta'lamun, kalau kalian tidak mengetahui. Wallahu taala alam bisawab. Masuk waktu Pak ya? Ya, karena sudah masuk waktu Isya, mungkin kita cukupkan dahulu sampai di sini pembahasan kita. Mudah-mudahan yang singkat ini Bapak Ibu bisa menambah iman kita, itu yang paling utama, serta ilmu kita ya tentang agama ini, terutama tentang tafsir ya ayat-ayat Al-Qur'anul Karim ini. Ya, semua yang benar itu semuanya datang dari Allah semata, yang salah, lupa, keliru dan khilaf dari kami pribadi, kemudian syaitan yang terkutuk. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.